Dahulu kala ada seorang biksu, namanya adalah Biksu Xianzang. Bapak Ibu kenal biksu ini, cuma tidak tahu nama aslinya. Biksu ini dia belajar agama Buddha dari biku pendatang, biku yang dari India. Jadi di zaman dulu biku, murid-murid Sang Buddha setelah ratusan tahun menyebar, mengajarkan ajaran Buddha, menyebar sampai Indonesia juga. Kalau tidak kita hari ini nggak bisa belajar Dhamma. Kalau tidak menyebar sampai Indonesia, tidak ada Candi Borobudur. Jadi menyebar sampai Indonesia. Jadi zaman dulu para biku dari India menyebar sampai Tiongkok. Kemudian ada seorang biksu namanya Xianzang. Dia belajar dari biku India ini, tetapi dia tidak pernah menyentuh Tripitaka seumur hidupnya. Hanya benar-benar belajar dari biku. Kitab suci yang mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena para biku datang dari India ke Tiongkok nggak bisa bawa kitab yang berkeranjang-keranjang tadi. Tidak bisa. Akhirnya biksu ini bertekad, dia mau ke India untuk mengambil kitab suci. Siapa nama biksu ini? Tong Samcong, betul ya? Dengan kerasakti dan sifat kai. Makanya Bapak Ibu kenal semua sebenarnya, tapi nanti saya ceritakan. Nah, tapi film Tong Samcong itu tidak benar. Itu novel. Ya, film Tong Samcong itu novel, tetapi itu terinspirasi dari kisah nyata Biksu Xianzang. Bagaimana terinspirasi? Begini. Ketika Biksu Xianzang ini dari Tiongkok mau jalan ke India, dia jalan kaki. Dari Cina ke India 5 tahun. Jalan kaki 5 tahun. Nanti yang pengen tahu jalan kaki 5 tahun seperti apa rasanya, boleh jalan kaki ke Wihara Dharma Sundara Solo. Solo kalau naik mobil cuma 1 jam lebih. Kalau jalan kaki mungkin bisa, wah, sehari kalau cepat ya. Jadi mereka jalan 5 tahun. Dan di dalam perjalanan itu menemui banyak musibah. Salah satu musibah yang sangat besar adalah mereka harus melalui Gunung Himalaya. Dan Gunung Himalaya itu longsor. Dan ketika Gunung Himalaya itu longsor, cukup banyak prajurit. Nah, Biksu Xianzang ini didukung oleh raja. Jadi dia ditemani oleh prajurit kerajaan. Nah, ketika melewati Gunung Himalaya itu salju itu longsor. Sebagian prajurit itu tertimpa. Tetapi mereka tahu, kalau temannya datang menolong, maka temannya akan ikut mati. Dan misi itu menjadi gagal. Jadi Bapak Ibu bayangkan, sembari mereka tertimpa salju dan pasti mati ini kalau tidak ditolong, beberapa prajurit yang luar biasa itu teriak meneriaki temannya, lanjut, jangan balik. Itulah perjuangan mereka. Dan teman yang tersisa itu harus melanjutkan perjalanan sambil menangis. Kalau mereka tolong, semuanya ikut mati. Jadi mereka harus berjalan. Di dalam film Kerasakti itu ditandai dengan Biksu Tong Samcong melewati jurang. Ada jurang yang gak bisa dilewati. Kemudian Tong Samcong berani jalan sendiri, seperti melayang di atas awan ya, seperti melayang di atas langit begitu. Tetapi itu adalah pertanda dari para prajurit yang gugur. Kemudian banyak musibah lain, ada bandit, ada orang jahat, dan ada satu yang sulit. Ini sulit bagi para prajurit. Satu ketika mereka melewati perkampungan prostitusi. Para prajurit yang sudah lelah batin, lelah fisik ini berpikir, kalau enggak usah lanjut dah ke India, jauh sekali. Saya biar tinggal di sini saja gitu ya. Mencari pasangan hidup, kemudian berumah tangga. Nah, di dalam filmnya Kerasakti, daerah prostitusi itu dilambangkan sebagai siluman laba-laba. Ya, siluman laba-laba yang cantik, 3 atau 4 bersaudara saya lupa.
menjerat, betul ya? Nah, itulah menjerat para prajurit. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kesulitan luar biasa, akhirnya Biksu Xianchang ini tiba di India. Setelah tiba di India, akhirnya dia bisa melihat kitab suci untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi belum bisa ngerti. Belum bisa ngerti. Kenapa? Bahasa Sanskerta. Jadi yang dia temui adalah bahasa Sanskerta yang digunakan di Universitas Nalanda di India. Situs kuno yang pernah Damayatra ke India, sekarang sisa reruntuhan. Yang belum pernah bisa lihat di YouTube. Nalanda, tulis Nalanda sepertinya keluar. Nah, akhirnya Biksu Xianchang ini masih harus berjuang, belajar bahasa Hindi dan Sanskerta selama 10 tahun, sambil memahami isi ajaran Sang Buddha, isi Tripitaka. Sudah berapa tahun? 15 tahun. Belum selesai perjuangannya, harus pulang. Betul ya? Pulangnya naik apa? Jalan kaki juga. Dan kali ini lebih berat. Kenapa? Bawa kitab. Betul ya? Bawa kitab. Nah, semua total perjalanannya 20 tahun. Saking hebatnya perjalanan Biksu Xianchang ini. Kenapa hebat? Zaman dulu tidak ada internet. Jadi dimanapun Biksu Xianchang itu berhenti, dia tulis catatan. Contoh, dia berhenti di Pakistan, dia tulis catatan. Negara ini namanya Pakistan, kehidupan mereka seperti ini, cara berdagang mereka seperti ini, budaya mereka seperti ini. Di zaman dulu, catatan-catatan ini adalah harta karun. Karena orang lain tidak tahu, tidak ada internet, tidak bisa belajar, tidak ada TV. Catatan ini menjadi harta karun. Jadi ketika Biksu Xianchang kembali, dia membawa 2 harta karun, kitab suci dan catatan perjalanan. Oleh karena itu bahkan kepulangannya disambut oleh raja. Kenapa? Karena raja di zaman dulu nggak boleh jalan-jalan. Ini kesedihan raja di zaman dulu. Jadi Bapak Ibu yang boleh jalan-jalan lebih bahagia dari raja zaman dulu. Iya, raja zaman dulu itu nggak berani jalan-jalan, takut dikudeta. Bahkan 300 tahun yang lalu, kerajaan di Thailand namanya kerajaan Ayutthaya. Kalau sekarang kerajaan Rama, kerajaan yang lampau, kerajaan Ayutthaya. Rajanya itu mengirim orang, duta, 2 orang untuk jalan-jalan ke Prancis naik kapal. Perjalanannya 1 tahun 8 bulan. Pergi, kemudian stay di Prancis, kemudian pulang. Total perjalanannya 1 tahun 8 bulan. Setelah duta ini 2 orang pulang dari Prancis, kerjaannya apa? Setiap malam ceritain ke raja. Di Prancis itu ada apa, ada ini, ada ini. Raja pun tidak boleh pergi. Raja harus stay saja, takut dikudeta. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bayangkan, untuk bisa belajar apa yang Bapak Ibu genggam hari ini, orang zaman dulu, salah satunya Biksu Xianchang, harus menghabiskan 20 tahun dan perjuangan luar biasa. Jadi sesungguhnya kita sangat beruntung, betul ya?